Teman-teman, semingguan ini gue pakai AC terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Win3 Ultra, yang dari sekian banyak seri AC Samsung memang ini yang paling canggih, dengan fitur paling lengkap dan paling spesial teman-teman. Kalau di dunia smartphone bisa dibilang ini flagshipnya lah. Nah, satu hal yang paling membedakan ya AC ini dari AC lain di pasaran adalah fitur Win3 coolingnya. Jadi kalau teman-teman tahu ada istilah still air ya, atau udara yang mengalirnya itu kecepatannya sangat lambat, 0,15 meter per second atau lebih lambat. Nah, Samsung Win3 Ultra ini dia bisa menggunakan sistem still air ini untuk mendinginkan ruangan. Jadi dia bisa mendinginkan ruangan dengan hembusan angin yang terasa ya, seperti di AC pada umumnya, tetapi juga bisa di mode Win3. Nah, kalau mode Win3 ini aktif, ruangan ternyata tetap dingin teman-teman, dan cepat juga, tetapi anginnya tuh nggak kerasa ya, jadi nggak langsung kena badan gitu, dan still air atau udara dingin yang kecepatannya lambat tadi itu dikeluarin lewat lubang-lubang kecil yang jumlahnya ada banyak banget, yang kalau kita lihat ya dari detail specs-nya ada sampai 23.000 lubang mikro untuk menghembuskan still air ini. Nah, panel pengarah anginnya pun ikut nutup ya kalau Win3 aktif, dan ada lubang-lubang mikronya juga. Dan ini pertama kalinya sih gue pakai AC yang ada Win3 coolingnya kayak gini. Dan buat gue yang punya anak kecil ya di rumah, ini memang sangat nyaman ternyata. Karena kalau anak lagi main ya atau tiduran di bawah AC, mereka nggak kena hembusan angin secara langsung ya ke badan atau kepala. Bahkan saat tidur juga terasa lebih nyaman karena ruangan itu kayak tetap sejuk tanpa hembusan angin yang langsung nusuk ke badan. Apalagi di mode Win3 ini suara AC-nya juga cenderung hening dan nggak berisik teman-teman. Waktu gua tes ya, kebisingannya cuma sekitar 23 dB, yang mana ini jauh lebih senyap daripada mode normal atau AC lain yang adanya ya cuman mode hembusan normal aja. Tetapi kalau teman-teman pengen hembusan normal kayak di AC pada umumnya ya, dengan angin yang terasa, itu bisa teman-teman tinggal dimatikan aja mode Win3-nya, dan ada banyak pilihan kecepatan angin yang bisa teman-teman pilih, mulai dari yang low, medium, high, sampai turbo, dan ada autonya juga. Terus panel pengarah anginnya pun ada yang vertikal dan horizontal ya, dan dua-duanya bisa bergerak mengarahkan angin secara otomatis atau diatur terpisah masing-masing sesuai keinginan kita. Untuk dinginnya, dia cepat ya. Ada mode fast kalau pengen sejuknya cepat, ada mode quiet juga kalau pengen suasana yang lebih tenang dan nggak berisik. Terus ada mode eco yang bisa lebih hemat energi ya. Dengan kata lain, dari sisi pendinginan dan kenyamanan, fitur dan opsinya ini komplit banget teman-teman. Terus yang menarik juga dari AC ini, dia udah dilengkapi dengan air purifier. Jadi dia bisa menyaring udara di ruangan, terus kemudian memfilter debu ya dan partikel-partikel halus lain, dan udara yang dihembuskan ini udara yang udah bersih teman-teman. Jadi selain menyejukkan, dia juga sekaligus membersihkan udara di ruangan kita. Apalagi kalau kita lihat nih di spesifikasinya ya, air purifier ini menggunakan air purification filter PM1.0. Artinya dia bisa menghilangkan partikel yang ukurannya sekitar 1 mikrometer ya, atau lebih kecil, yang mana ini ukuran yang kalau kita cek ya itu bukan cuman ngefilter debu dan debu halus aja sih, tetapi udah sampai bisa ngefilter bakteri, virus, dan polutan berbahaya lainnya. Jadi ya nilai plus lah untuk kesehatan. Terus kalau kita ngomongin sistem pendinginannya, AC ini pakai teknologi digital inverter teman-teman, yang meskipun secara harga ya AC digital inverter kayak gini memang cukup tinggi, tetapi nggak bisa dipungkiri dia memang membawa banyak kelebihan teman-teman. Pertama, dinginnya cepat, dan yang kedua, AC digital inverter ini lebih bisa mempertahankan temperatur secara konsisten. Dia nggak cuman on dan off ya dalam mengatur temperatur seperti di AC non inverter, tetapi dia bisa menyesuaikan kecepatan kompresornya untuk dapetin target temperatur yang kita pengen. Dan efeknya sih, selain dinginnya lebih konsisten, itu juga penggunaan daya yang lebih hemat teman-teman. Konsumsi daya terendah ya dari AC ini itu bisa sampai di 180 watt, apalagi kalau kita lagi pakai mode Win3 dan temperatur ruangan juga udah stabil sejuk ya. Itu penggunaan energinya bisa lebih hemat sampai 77% dibandingkan di mode fast cooling. Dan hemat energi ini juga masih didukung ya oleh beberapa fitur di AC ini, kayak fitur eco, dan ada fitur AI auto cooling juga. Nah, kalau kita aktifkan fitur auto ini, dia otomatis teman-teman kayak analisa kondisi ruangan gimana, terus kemudian suhu yang kita inginkan berapa, dan kondisi cuaca di luar gimana, terus akan menyesuaikan sendiri ya mode pendinginan yang paling efektif apa. Jadinya ya selain nyaman, bisa lebih hemat energi juga. Nah, ini juga jadi satu hal yang membedakan Samsung Win3 Ultra dengan banyak AC lainnya, yaitu bisa dikontrol dan dikonekin ke smartphone ya lewat aplikasi SmartThings. Jadi bisa dibilang AC ini udah connect ke sistem smart home yang bisa kita kontrol dari jarak jauh ya melalui smartphone kita teman-teman. Konekinya juga gampang banget ya, kalau kita pakai smartphone Samsung ya tinggal
buka aja aplikasi SmartThings karena udah pre-install di sana, tetapi ini juga bisa connect ke smartphone apapun selain Samsung ya, termasuk iPhone dan smartphone Android lainnya. Jadi teman-teman tinggal install aja aplikasi SmartThings yang ada di Play Store atau Apple App Store ya, dan begitu dibuka dia akan langsung kedetek ya untuk add device-nya. Jadi AC-nya langsung bisa didetek, dan di dalam sini teman-teman kita bisa melakukan banyak banget hal. Pertama, kita bisa kontrol AC lewat smartphone, dan ini bisa dilakukan nggak cuma dari jarak dekat ya, tetapi jarak jauh juga via internet. Terus kita bisa nyalain, terus matiin ya. Kita juga bisa ubah modenya dari cool, dry, purify, atau auto juga. Terus kita bisa atur temperaturnya ya dari 16 sampai 30 derajat, bisa atur kecepatan angin dari low, medium, turbo sampai auto juga, dan arah angin itu juga bisa kita atur ya, mau vertikal atau horizontal, atau langsung aja dua-duanya vertikal dan horizontal bersamaan. Dan ini teman-teman, mode wind-free itu juga bisa diaktifkan langsung dari sini. Terus untuk air purifier bisa diaktifkan juga ya secara manual, atau kita juga bisa aktifkan AI purifying yang bakal otomatis aktif sendiri ya air purifiernya kalau kualitas udaranya terdeteksi kurang bagus, dan otomatis mati juga air purifiernya kalau kualitas udaranya udah terdeteksi bersih. Terus di sini ada juga opsi yang bisa kita pilih ya, mau fast untuk pendinginan cepat, quiet untuk mode senyap, dan mode eco untuk mode hemat energi. Nah, mode quiet ini sering banget gua pakai ya kalau anak lagi tidur atau misalkan gua lagi rekaman, karena dia senyap banget, nggak ada noise-nya. Nah, yang menarik dan menurut gua sangat bermanfaat adalah auto features-nya ini teman-teman. Jadi kita bisa bikin jadwal di hari apa, jam berapa, AC-nya mau mati atau nyala di mode apa, dan temperatur berapa itu bisa. Terus yang paling menarik juga, ada fitur otomatis favorit gua, yaitu welcome air care yang ngasih welcoming cooling teman-teman. Jadi kalau kita dari luar gitu ya, entah dari kerja atau dari kemana, terus pulang, nah begitu nyampe rumah AC-nya akan otomatis nyala sendiri. Jadi dia bisa detect lokasi kita. Nah kalau kita udah di rumah AC-nya langsung nyala, jadi rumah tuh langsung kayak sejuk gitu ya. Begitu juga saat kita pergi dari rumah, AC bisa otomatis dimatikan untuk menghemat listrik. Terus ada fitur good sleep juga ya, yang otomatis mengubah temperatur biar lebih nyaman saat kita tidur. Dan ini juga fitur yang cukup beda teman-teman, dan jarang ada juga di banyak AC lainnya ya, yaitu device care. Jadi AC ini udah dilengkapi fitur untuk perawatan AC. Pertama, ada auto dry yang otomatis mengeringkan ya, dan juga membuat higienis semua yang lembab di part internal AC setelah pendinginan. Jadi kalau fitur ini aktif, begitu AC dimatiin, dia langsung mengeringkan internal AC-nya. Terus ada juga freeze wash ya, yang bisa membersihkan dan juga membuat heat exchanger di dalam AC ini jadi lebih wangi teman-teman, atau kembali wangi lagi. Jadi bisa dibilang fiturnya ini sangat lengkap, dan menariknya kita juga bisa memonitor ya banyak banget hal. Pertama, temperatur ruangan dengan mudah bisa kita lihat ya di SmartThings ini. Terus penggunaan energi itu juga bisa kita monitor teman-teman lewat SmartThings Energy. Jadi di sini kita bisa memonitor nih berapa kWh listrik yang udah kita pakai, terus berapa rupiah ya kira-kira perkiraan harganya, di mana harga per kWh-nya juga bisa kita atur sendiri perhitungannya. Kita bisa aktifkan juga AI Energy Mode ya untuk masuk ke mode energi saving. Ada energy management juga kalau kita sedang nggak di rumah ya, termasuk berbagai notifikasi kayak notif kalau ada penggunaan energi yang kurang efisien itu bisa kita dapetin. Jadi dari sisi penghematan, estimasi pengeluaran untuk energi listrik yang terpakai bisa kita monitor semua di sini. Bahkan kita juga bisa memonitor status atau kondisi AC-nya teman-teman melalui menu device care. Contohnya di AC ini kita bisa cek nih powernya ada masalah apa enggak. Sensornya, motornya, pipanya, kompresor, dan yang lainnya kelihatan semua di sini. Jadi kalau AC bermasalah kita bisa tahu ya masalahnya apa dan bagian mana yang bermasalah. Bahkan hal-hal sederhana kayak kondisi mikrofilternya itu perlu dibersihkan atau gimana, itu juga bisa kelihatan di sini. Dan karena dia udah langsung masuk ya ke ekosistem SmartThings-nya Samsung, maka kita juga bisa kombinasiin ini dengan berbagai device Samsung lain ya yang kita punya. Kita bisa bikin rutin, terus kemudian otomasi, dan dipakai juga ya bersama fitur SmartThings lain seperti Air Care untuk memonitor kualitas udara dan yang lainnya. Dan tentunya dia bisa kita kontrol juga ya dengan suara, baik lewat Google Assistant, Alexa, ataupun Bixby. Hey Google, nyalakan AC. Sip, menyalakan AC. Tapi tentu selain dengan kontrol yang sangat canggih ini, kita tetap bisa melakukan kontrol secara simple dan konvensional ya, dengan menggunakan remote. Bahkan di remote-nya ini juga bisa dibilang sangat lengkap ya teman-teman, untuk modenya yang bisa diatur dan juga fiturnya itu semua bisa diaktifkan melalui remote fisiknya ini. Bahkan kita juga bisa lihat berapa kWh
penggunaan listriknya melalui remote-nya ini. Nah, kalau dari sisi desain dan build quality sih nggak usah ditanya ya, karena AC buatan Samsung gitu, apalagi ini seri flagshipnya, secara desain terlihat clean dan bagus ya, dengan material dan build quality yang juga solid. Ada lampu indikator yang bisa kita pakai untuk melihat kualitas udara dengan cepat. Terus detail LED-nya ini nggak cuman bisa nampilin temperatur yang kita set aja ya kayak di banyak AC lainnya, tetapi juga bisa nampilin besar kWh listrik yang dipakai, status WiFi, dan sebagainya. Nah, untuk varian ada 3 pilihan Samsung WinFree Ultra yang tersedia. Ada varian 1 PK yang dijual di harga 8.299.000, ada varian 1,5 PK ya di harga 9.999.000, dan terakhir yang paling besar di 2 PK dengan harga 13.599.000. Gue sendiri pakai yang 1 PK teman-teman, dan menurut gue buat kalian yang cari AC terbaik untuk di rumah ya, yang sejuknya cepat, fiturnya canggih, hemat energi, dan bisa ngejaga kualitas udara dalam ruangan, Samsung WinFree Ultra ini bisa jadi pilihan yang nggak bakal mengecewakan. Harus diakui harganya memang cukup tinggi ya dibanding AC yang lainnya di pasaran, tetapi dengan segala kemudahan dan kualitas yang diberikan, ini worth it sih. Itu dulu yang bisa gue share hari ini tentang review AC Samsung WinFree Ultra terbaru ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari AC terbaik buat di rumah. Link pembelian bisa kalian cek di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, sampaikan aja di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.